Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Silakan duduk saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan, buat tim musik WL Singer, luar biasa. Saya ucapkan Sinien Kuaile bagi yang ikut merayakan. Ya, kemarin Imlek malamnya itu hujan kencang di Jakarta, betul? Wah, orang-orang tambah semangat karena hujannya kencang, mereka semangat. Kungsi apa? Fakca, kungsi fakca, makin kencang, makin semangat, dan karena nggak berhenti sampai tengah malam berubah akhirnya ngungsi yuk cai. Kenapa? Banjir, saudara ya. Orang Tionghoa ngerti ya, nuansanya merah, bajunya, ya amplop-amplopnya semua amplop warna apa? Merah. Ya, kasih angpau. Apa merah? Merah itu warna darah. Yang tahu warna darah bilang amin. Merah itu warna darah ya, saudara. Yesus sudah mati di salib untuk kita. Darahnya tercurah. Dan karena darahnya Yesus kita selamat, kita pengan. Karena darah Yesus kita diberkati, dapat angpau. Yang percaya kita diberkati, katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Ya, kita dikejutkan Januari ya dengan adanya api Amerika terbakar, mengerikan sekali. Ya, nah tahun-tahun yang lalu ada diawali dengan tsunami ya, air. Ya, ada lagi tahun yang berapa itu dimulai dengan Adam air jatuh. Ya. Wah, ini ada apa ini? Jatuh dan semua mati, tidak ditemukan sampai hari ini. Baik pesawatnya, baik orangnya, kemana ini? Ya kan? Amerika kirim ya, semua saudara-saudaraku negara-negara maju, Jerman, Prancis, Australia, New Zealand kirim ya. Semua peralatan untuk mendeteksi di mana jatuhnya tidak ditemukan. Jangankan Jerman, Australia, ya New Zealand, Tuhan aja cari nggak ketemu. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Tidak ditemukan, saudara ya. Ayo, hari ini kita akan lihat bagaimana saya digerakkan membahas sedikit Amerika mengalami musibah. Seperti itu, yang pertama saudara jangan kaget. Kenapa tidak boleh kaget? Di Alkitab udah ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Kitab Kejadian, di mana bumi dibinasakan dengan air bah. Bukan hanya satu kota, satu negara, seluruh dunia. Yang selamat hanya siapa? Hanya berapa? 8. Nuh dan istrinya. Sem dan istrinya. Ham dan istrinya, sebut Yafet dan istrinya. Apa ini? Ini keluarga. Kita mesti perhatikan keluarga kita. Ya, ada 2 hal yang tidak boleh dirusak dalam Wahyu. Semua boleh. Pohon rusak, laut rusak, ya, langit rusak, semuanya. Gunung-gunung meletus. 2 yang nggak boleh, minyak dan anggur. Yang nggak boleh rusak apa? Minyak dan anggur. Ada gereja yang mengatakan minyak itu minyak urapan. Anggur itu perjamuan kudus. Oke, nggak salah. Itu juga baik. Itu kalau mereka punya pengertian seperti itu, is oke. Tapi bagi saya, anggur itu bicara tentang sukacita di dalam rumah tangga. Ingat pesta perkawinan di Kana, kehabisan air anggur kan? Sukacita dalam keluarga. Ini yang gak boleh rusak keluarga kita. Ya, apa minyak? Minyak itu adalah urapan di dalam ibadah. Urapilah kami dengan minyak baru. Ini gak boleh rusak ibadah kita. Keluarga dan ibadah. Katakan, keluarga ini harus dipertahankan. Kalau saudara baca Wahyu, dunia akan dihukum dengan hujan es bercampur api. Sepertinya nggak mungkin, tapi kalau Tuhan mau terjadi. Es dicampur api.
Ya, esnya lele kan. Api campur es, apinya padam. Tapi karena Tuhan yang mau menghendaki bisa terjadi. Why not? Kenapa tidak? Ini seperti tulah di Mesir. Diingatkan tulah ke-7, hujan es. Bagi umat Tuhan diberikan tempat yang aman. Bilang semua, tempat yang aman. Tuhan punya safety, bukan safety box, safety place. Tempat aman bagi kita. Di mana? 1, Tuhan perintahkan pada Musa, suruh mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Suruh pulang kemana? Rumah. Ini tempat paling aman ini. Rumah ini saya yakin ini adalah rumah tangga. Rumah tangga itu tempat paling aman. Yang setuju dengan saya bilang amin. Jangan mencari cinta di luar rumah tangga. Cinta di luar rumah tangga itu palsu. Sudah tahu saudara punya suami, sudah tahu saudara punya istri. Orang ini masih bilang aku cinta kamu. Bocok ini. Palsu ini. Ya. Tempat aman kedua adalah Goshen. Semua bilang Goshen. Di Goshen tidak ada hujan es. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di Goshen tempat umat Israel menggembalakan domba. Di mana tempat aman? Di rumah Tuhan. Di mana kita digembalakan oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Siapa yang yakin Anda hari ini ada di tempat yang aman? Di rumah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di mana? Diam di rumah Tuhan. Mur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Rumah tangga dan rumah Tuhan. Tempat paling aman. Ya. Saudara-saudara, sebab itu Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang 1000 hari itu 3 tahun. Lebih baik 1 hari di gereja daripada 3 tahun shopping di mall. Benar, itu ayatnya ada. Ya, saya yakin anak Tuhan ada di tempat aman. Yang percaya tepuk sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Jangan kaget peristiwa Amerika. Lebih mengerikan lagi. Karena seluruh dunia dihukum waktu itu. Tuhan hatinya sedang pilu. Kejadian 6 ayat 6. Pasal setengah dosen, ayat setengah dosen. Bukan beli Dunkin Donat. Tapi saya hanya menghafalnya 6 itu setengah dosen. Coba dibaca. Maka menyesallah hati Allah, hati Tuhan. Karena ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu apa? Tuhan sedih, Tuhan susah. Pilu hatinya. Dalam hidup ini hanya 2 hal. Memilukan hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan tidak sedih lihat kita. Semoga Tuhan tidak susah melihat ke gereja yang namanya GSJS MOI. Tapi biarlah Tuhan bersuka atas kita. Amin. Tuhan bersuka, Tuhan gembira lihat kita. Ada anak-anak yang membuat orang tuanya sedih ya. Ada. Memilukan hati orang tua. Teman saya bilang, Pak, saya nyesel punya anak ini. Loh, kenapa? Ya, kok nyesel? Ya, aduh, kurang ajarnya luar biasa. Berani ngelawan saya. Ya, saya kalau tahu wong ini Pak, biyen cilike tak pites. Ki wong Surabaya kata Jakarta ngerti nggak? Cilike tak pites. Biar nggak hidup udah. Ya, tapi ada anak-anak yang menyenangkan orang tua. Pak, anakku yang ini baik Pak, ngerti sama orang tua, tahu orang tuanya capek, tahu orang tuanya sedih, dia ngerti. Semoga kita seperti Nuh. Nuh orang yang tanggap akan hatinya Tuhan. Semua bilang tanggap.
Nuh orang yang tanggap akan perintah Tuhan. Tuhan suruh Nuh, ayo bangun Batra. Panjang 150 meter loh. 300 hasta itu 150 meter. 2 hasta 1 meter. Ya, lebarnya 50 hasta, 25 meter. Di gunung lagi. Kalau Nuh gak tanggap perintah Tuhan, dia bilang, Tuhan apa sih? Kok bangun di atas gunung? Gak keliru. Apa sih Tuhan? Apa sih? Apa sih? Apa cek? Gimana kok saya nggak bisa nirukan ini? APT apa? Saudaraku, dia ngerti. Ya, yang kedua, peristiwa apa? Sodom dan Gomora dibakar Tuhan dengan api dan belerang. Tuhan keluarkan Lot dengan paksa. Cukup alot. Evakuasi Lot dari Sodom ini cukup alot, sudah. Aduh, ya malaikat diperintahkan masuk rumah Lot dikepung, digedor, keluarkan 2 tamu itu. Karena tamunya bentuk 2 malaikat yang ganteng. Orang Sodom kalau lihat laki ganteng nggak tahan. Kan mereka orang homo. Kami mau pakai 2 tamumu. Lot bilang sorry jangan. Hormati ini tamu saya, jangan ini. Ini saya punya 2 anak masih perawan. Pakai aja. Gila gak Lot? Anak 2 perawan dikasihkan nih, pakai mau dikeroyok, diperkosa ratusan orang, gak apa-apa wis pakai. Masih perawan. Wah, ini hebatnya Lot. Sampai malam terakhir, 2 anaknya masih gadis. Susah ini. Orang tua sekarang jaga anaknya masih perawan tuh susah. Tapi Lot hebat. Jadi saya pernah khusus diminta khotbah Lot. Saya khotbah tentang ini, orang kaget. Kok bisa Pak? Loh itu ada ayatnya. Ini 2 anakku masih gadis, masih perawan. Pakai. Ya. Saudara-saudaraku, Lot ini ada di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan hukum dan takut akan Tuhan. Jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara. Dikatakan. Setiap hari lihat dosa. Aduh gak kuat dia, tertekan, menderita, tersiksa. Coba baca ya. Ini sebenarnya ukuran kita. Kita diberi Tuhan cara untuk mengukur apakah saya ini orang benar. Ya. Jadi gak jaminan lah baju kita putih-putih. Kita jadi orang yang ke gereja, pelayanan itu orang benar. Belum tentu. Cara ngukurnya kita orang benar atau enggak, itu dari Lot ini. Apakah jiwa kita tertekan ketika kita berada di lingkungan yang gak benar? Dia bilang, Pak, teman-teman saya di kantor, Pak, pada selingkuh semua. Udah punya keluarga masing-masing selingkuh. Ngomongnya cabul-cabul, saya tertekan di situ, Pak. Wah, jiwamu ini masih benar. Saya bilang, jamin kamu. Ya, lingkungan saya Pak, aduh gosip-gosip terus. Saya nggak tahan Pak di situ Pak. Dari situ saya tahu dia ini orang benar. Tapi kalau sebaliknya, merasa happy di lingkungan yang porno, yang selingkuh, yang cabul. Ya, bahkan saudara menikmati, saya khawatir Anda sama bejatnya. Dengan orang-orang yang di sekitar itu. Walaupun Anda tidak melakukan. Walaupun saya tidak melakukan. Coba buka ya, 2 Petrus 2. Alkitab ini kalau mau belajar itu lengkap, saudara. Ya, tepuk tangan buat firman Tuhan, tepuk tangan. Oh, dahsyat. Coba kita baca bersama-sama ya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 7 dan 8. 2 Petrus di belakang. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu Aduh, setiap hari Lot lihat Adam dan Edi cium-ciuman.
Padahal harusnya Adam cium-ciuman sama siapa? Hawa kan. Tapi ini Adam sama Edi. Sudah cium-cium, dia ngenes ya. Aduh. Ya, oke. Tuhan selamatkan Lot. Tapi sayang, rupanya Lot sudah terlanjur ya mengasihi Sodom. Saudaraku, satu poin yang saya mau katakan ya. Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 bunyinya begini. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Dimulai dengan kata apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya apa? Ini namanya definisi sesat. Kapan seorang dikatakan sesat? Kalau dia mempermainkan Tuhan dalam hidupnya. Banyak kita seringkali gampang yang nuduh. Oh, pendeta itu sesat. Oh, gereja itu sesat. Saya bilang jangan gampang-gampang lah memvonis, menjudge orang itu sesat, gereja itu sesat. Jangan. Ya, kapan dikatakan sesat? Kalau dia nggak percaya Yesus Tuhan, baru itu namanya sesat. Saudara yakin semua Yesus itu Tuhan? Loh, kok nggak yakin? Kurang mantap. Yakin Yesus Tuhan? Gereja ini nggak sesat. Kok dikit-dikit sesat? Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada yang tepuk tangan bagi Tuhan. Dan definisi sesat yang lain adalah ketika seseorang mempermainkan Tuhan. Ada orang yang definisi hidupnya ini hanya untuk bermain-main. Mempermainkan wanita misalnya. Kalau wanita mempermainkan pria. Aduh, hati-hati. Banyak orang suka bermain-main. Ada lagi yang berkata, Pak, anak saya Pak, setiap hari main game terus. Nggak mau sekolah, nggak mau kerja, main game. Aduh, menganggap hidup ini permainan. Lalu Tuhan pun dianggap permainan. Tuhan dipermainkan. Terus, baca lagi. Belum selesai tadi, Galatia 6 ayat 7. Tolong multimedia. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan, saya yakin saudara yang tahun 2024 sudah menabur dalam bentuk apapun. Tahun ini saudara akan menuai, saudara akan panen, menuai, amin. Menuai. Kenapa tidak menuai? Karena tahun lalu saudara belum nabur. Ya, ayo tahun ini kita mulai menabur. Yang mau bilang amin. Siapa yang menabur dengan mencucurkan apa? Nangis. Orang nabur itu sakit, saudara. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mau sorak-sorai tahun ini, tahun depan? Ayo nabur. Ya. Jangan pikir nabur itu mesti duit. Nabur itu nabur apa saja. Nabur kasih sayang, nabur perhatian. Ya. Tanggal 14 ada acara apa? Valentine. Ya. Lihat di jalan-jalan banyak orang jual apa? Bunga. Ya. Wanita paling suka apa? Bunga. Tahu nggak bunga apa yang paling disukai wanita? Apa? Dengar Pak, dengar. Bunga apa? Bunga deposito. Pak, dengar Pak ya. Bunga deposito. Ya. Nah, saudara-saudaraku, yang pertama itu ini, jangan kaget. Yang kedua, waktu saya mendengar tentang Amerika, ngalami itu. Yang kedua, saya mendapat pelajaran begini. Kesombongan yang terucap akan mempercepat apa? Kehancuran dan kebusukan. Tuhan tidak butuh waktu minggu depan ya, kon tak ajar kon. Ngomong kayak ngono, ngenyek aku, melecehkan aku. Enggak, Tuhan enggak butuh. Nanti bulan Maret ya. Seketika dipercepat. Hitungan jam pulang rumahnya habis. Mempercepat kehancuran. Saya ingat pidatonya Herodes di Kisah Rasul 12 ayat 21. Nomornya cantik. 1221. Wolak-walik. Jangan dipasangi loh ya. Kok bagus ya. 1221. Ya. Karena banyak orang di gereja itu cuma nyateti angka-angka. Kisah Rasul 12:21, bagus catat. Kejadiannya nggak dicatat, saudara. Ya, wah ini repot, saudara. Ayo, kita lihat Kisah Rasul 12:21. Coba tampilkan 21. Herodes dengan memakai pakaian kebesaran. Dia ada di on stage, di podium sedang pidato. Lihat ayat 22. Rakyat memberi respon seperti ini.
Ini suara Allah. Bukan suara, wah, Herodes diberi nilai tinggi. Tapi Tuhan Allah diberi nilai, Amerika ngasih Tuhan nilai berapa? 0. Waduh, kebacut ini. Tuhan kok dinulkan, ini gimana ini? Lihat ayat 23, hasilnya lihat. 23, dan seketika itu juga ada percepatan. Bukan minggu depan loh. Seketika itu juga ia diapakan? Sama-sama ia diapakan? Ditempeling, dikewaplok saudaraku. Siapa yang ngaplok? Malaikat Tuhan. Karena tidak menghormati Tuhan. Tidak memberi hormat kepada Tuhan. Semua baca. Dan ia mati apa? Dimakan cacing-cacing. Jangan salah. Saya pernah dengar hamba Tuhan khotbah. Saudara, karena tidak menghormati Tuhan, Herodes mati cacingan. Loh kok mati cacingan gitu apa sih? Cacingan kasih kombantrin beres. Sorry, saya nggak diendor, tapi saya ucapkan. Coba sampaikan bosnya kombantrin ya, sampaikan sama Pak Samuel Gunawan ya, sudah mengucapkan kombantrin loh ini. Siapa tahu saya diendor, saudara. Bukan mati karena cacingan, bukan. Mati dimakan cacing. Cacing-cacing tidak sabar menunggu Herodes mati. Semua kita kalau mati pasti dimakan cacing, semua pasti. Seminggu aja jenazah kita besok bosok. Udah bau, masukkan, kasih ya tanah, udah belatung, keluar putih-putih, cacing, kita habis. Tinggal tulang. Ya kan? Tapi ini Herodes belum mati, sudah. Dari setiap lubang tubuhnya di tengah pidato keluar cacing. Tahu-tahu hidungnya keluar cacing. Orang lihat, loh apa itu? Kayak ingus. Wih, raja tengahnya pidato kok keluar ingus? Atau Opel? You know Opel? Bukan mobil Opel, bukan. Mobil Opel itu bagus. Ini Opel, sudah. Loh, kupingnya keluar cacing. Setiap lubang pokoknya. Matanya keluar. Halo, matanya keluar cacing. Orang bilang, apa itu? Masa itu belek, ketek. Dia buka mulut, saudara. Horor. Saudara pernah bayangkan gak, berimajinasi? Saya punya gambarnya mesti. Tapi Tuhan suruh saya gak usah tunjukkan. Jangan. Nanti ada yang pingsan di sini. Ibu-ibu bisa trauma, nanti malam gak bisa tidur. Wah, gara-gara datang di MUI, foto itu buat saya, aduh takut. Ya, jadi gak usah ditunjukin. Berimajinasi aja. Tahu-tahu sorry, buburnya nih keluar cacing. Kemaluannya keluar cacing. Waduh, mati dimakan cacing. Tidak menghormati Tuhan. Saya bawa jemaat GSJS yang saya layani ini untuk menghormati Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Lebih kencang. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Yes. Haleluya. Haleluya. Ketiganya yang esa. Tepuk tangan hormat Tuhan. Amin. Saya diingatkan Daniel pasal 4. Ketika Nebukadnezar juga meninggikan dirinya. Tiba-tiba dia jadi gila. Dipercepat kehancuran dan kebusukannya. Nebukadnezar berkata, ini Babel ada karena saya. I am. Karena gua ini yang bikin Babel jadi hebat. Wah, kalau nggak ada gua siapa lagi? Wah, kesombongan terucap. Saudara, mempercepat apa tadi? Loh, lupa. Kesombongan yang terucap mempercepat kehancuran dan semua ini saya, Babylon, bisa top. Nomor 1 peradaban dunia saat itu Babylon.
Seluruh dunia itu kiblatnya Babil. Ya. Saya yang melakukan. Padahal kita diajar semua yang kita miliki, yang kita bisa, itu semua dari Tuhan. Ya, nanti kita nyanyi pujian ini. Saya tadi mulai jam 10 sudah nyanyikan. Nafas yang ku hirup dari Tuhan. Tampilkan. Talenta yang ku punya dari Tuhan. Yes, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari bila ku masih ada karena, ayo yang kenceng, jangan malu, akui. Bila ku berhasil karena, itu betul. Lewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari, betul. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah, semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Katakan, tak ada satupun dapat ku sombongkan. Nyanyi. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Jangan bilang, lu tahu nggak? Semua ini ada gue nih yang kerja keras. Lu tahu nggak? Gue nih banting tulang lo. Ya. Teman saya bilang gini, saya nih puter otak. Bos, otak jangan diputer-puter, gegar otak. Jatuh aja, goyang aja, gegar otak. Kok lu puter-puter otak lu, saya bilang. Wah, ini saya nih. Dia ngomong sama saya juga gini, lu tahu nggak siapa saya? Lu bos, udah lupa siapa dirimu. Kamu amnesia ya, saya bilang. Kon kok lali mbek awakmu? Kon ro gak sapa aku iki? Wah, ojo bos. Jangan kayak gitu. Ya. Tahu nggak hasilnya? Nebukadnezar tiba-tiba jadi gila. Tahu dia masuk hutan. Menterinya lihat pakai teleskop. Ya, ngapain? Telanjang. Tahu-tahu ya Nebukadnezar makan rumput. Ciak rumput. Gak suka kue tiaw. Gak suka mie MGP. Tadi saya diajak Pak Joko. Ya, mie GM gak suka. Soto Betawi gak suka dia. Ciak rumput, sudah. Rambutnya jadi panjang. Kukunya kayak burung jadi panjang. Saya pernah negur bapak-bapak pelayan perjamuan Kudus di Surabaya. Kukunya panjang. Pak, maaf Pak. Kalau boleh kukunya dipotong dong. Dia bilang apa? Pak, masa dosa kuku panjang? Dosanya sih enggak. Cuma kalau bapak kukunya panjang itu mirip Nebukadnezar lagi gila. Masa Pak Pendeta, Pak Gem? Wih, tak tunjuk lagi lo gendeng itu kukunya dawa. Kalau Anda cewek kukunya panjang, saya enggak ngurus. Kalau Anda laki, enggak boleh. Oh gitu ya? Iya laki, enggak boleh rambut panjang, enggak boleh. Lihat TNI, tadi ada Bapak Kolonel. Ya, hadir Kolonel Benyamin dari TNI Angkatan Udara. Tadi dia WA saya. Tadi dia tanya WA-nya Pak Sam. Pak Sam, saya Kolonel Benyamin Budi Angkatan Udara, Jemaat GSJS Jakarta. Ya, wah luar biasa. Semua rambutnya cepak kayak begini. Kecuali intelijen. Kecuali orang yang jadi preman yang nyamar rambut panjang. Ya lain, itu tugas memang. Kalau enggak boleh. Saya selaku. Tapi ketika Nebukadnezar sadar. Dia lihat ke langit, dia bilang Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Tahu-tahu dikembalikan. Normal, saudara. Pakai pakaian dia. Rambutnya dipotong. Wah, dia makan sekarang mau minta nasi campur, saudara.
Tadi dibeli nasi campur apa? Akyong atau apa? Ya, akyong atau mehong tadi. Saya nggak tahu. Ya itu, ya dibeliin. Wah, rajanya sembuh, dibawa pulang ke istana, diangkat lagi. Nggak sempat masuk grogol, saudara. Nggak sempat masuk rumah sakit jiwa, tiba-tiba masuk hutan, jadi orang gila. Hari ini saya berdoa, kita semua belajar menghormati Tuhan. Meninggikan Tuhan nomor satu, Tuhan segala-galanya, semua dari Tuhan, amin. Yes. Dan terakhir, saya ingat peristiwa ketika dua perwira, dua jenderal dengan 100 prajurit, sombong di depan Nabi Elia. Ya, 2 Raja-Raja 1. Tiba-tiba datang api dari langit. Seketika 100 ini mati terpanggang sudah dengan 2 perwira. Tetapi perwira yang ketiga ketika datang melihat, "Loh, ini ada teman-temanku kok sudah jadi gosong semua ini." Kalau sioke itu ayam panggang. Kalau siobak itu babi. Saudara kok pura-pura nggak tahu siobak? Saudara suka makan siobak kan? Ini manusia panggang. Mungkin diberi nama sioren. Sioke ayam, siobak babi, ren lah manusia. Ini saya karang sendiri sioren. Ya kan? Dia berlutut, saudara. Dia merendahkan dirinya. Yang 2 tadi mentang-mentang jenderal arogan. Wah, mengkerik. "Hei, pendeta, turun. Ayo, sini kau." Mungkin ya kelakuannya kasar, saudara. Mati semua. Tapi ini merendah, berlutut. "Tuhan, kasihani saya Tuhan. Saya nggak mau seperti ini loh, teman-temanku ini mati terpanggang." Jenderal ini selamat, saudara. 50 anak buahnya juga selamat. Saya tutup kata-kata terakhir itu, coba tampilkan. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan apa? Ayo, banyak hal yang bisa, ya sama-sama. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan apa? Kenapa sih saudara nggak mau rendah hati? Nunggu saudara harus masuk di Cipinang dulu. Kenapa nggak kau selesaikan sekarang? Dengan kerendahan hati. Datang minta maaf. Saya salah. Selesai. Engkau aman. Ya kan? Waduh, kadang-kadang saya pikir ini orang-orang ini sombong. Itu hidupnya susah. Hidupnya menderita. Banyak persoalan. Karena kesombonganmu. Coba belajar rendah hati. Saya yakin kalau saudara rendah hati, tahun ini saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Engkau akan naik terus. Amin. Suami istri, masalahnya nggak bisa selesai. Terus berantem, terus. Saya bilang sama suaminya, "Sudahlah kau, ayo minta maaf sama istrinya." "Enggak, saya nggak mau Pak. Saya suami gengsi dong. Masa saya minta maaf?" Saya bilang sama istrinya, C, ayo minta maaf ya sama suaminya." "Oh Pak, saya ini yang disakiti Pak. Bapak tahu dia selingkuh." "Saya sakit Pak, sakit. Sakitnya tuh di sini Pak." "Kamu kok kayak Sarini?" "Sakitnya tuh di sini." Ya. Wah, dua-dua nggak mau minta maaf. Dalam hati saya, wah kirasani cerai ini. Buyar ini. Ya, "Kau yang salah." Istrinya bilang, "Kau yang salah. Kau yang salah. Kau yang salah. Kau. Mirip siapa? Blacky. Anjing kalau bertengkar, kau. Coba yang satu bilang, "Iya saya yang salah Ma. Saya minta maaf ya Ma ya. Nyakitin Mama." Pasti istri Anda kan gini. "Enggak kok Pak. Mama juga salah." Oh udah peluk-pelukan, selesai masalahnya. Amin. Ayo bereskan tahun ini dengan apa? Saya nggak tahu ya kenapa saya harus khotbah ini. Padahal saya mau khotbah tentang Valentine. Ya kan? Tentang hari kasih sayang. Tapi Tuhan tadi gerakkan saya. Khotbah tentang Amerika dulu. Nanti diundang lagi sama Pastor Andrew. Saya akan khotbah tentang kasih, cinta. Itu luar biasa. Cinta itu menyembuhkan.
Kok nggak ada amin? Istrimu sakit, suamimu sakit. Coba sembuhkan dengan cinta. Ya, cinta itu menyembuhkan. Nanti next ya, nanti saya dimarahi kalau kepanjangan. Yang jam 10 tadi saya kepanjangan, saya mohon maaf. Ya, jam 12 udah enggak, sudah bertobat pendetanya, enggak kepanjangan saudaraku. Yang terakhir saya mau menyampaikan ini, ayo selesaikan dengan apa tadi? Kerendahan hati. Yang mau bilang amin. Penutup Raja Belsasar, Daniel 5. Dia juga melecehkan Tuhan. Ketika dia pesta, dia mengeluarkan alat-alat dalam bait suci, perabot-perabot untuk minum-minum anggur. Mabuk dengan gundik-gundik, dengan wanita-wanita sundal. Ya, dan Tuhan marah. Tuhan merasa dihina. Alat-alat di dalam rumah Tuhan ini gak boleh dipakai sembarangan. Yang setuju bilang amin. Gak boleh. Dulu ada anak-anak Karang Taruna di kampung, di gereja kita Surabaya itu datang. Pak, boleh gak Pak Pendeta kami pinjam alat band? Loh, untuk apa mas? Ya untuk acara dangdutan. Waduh, gak boleh. Loh ini kan gak ada acara gereja. Loh, tapi ini alat gak boleh. Terus gimana Pak? Ya, Anda aja sewa. Nanti berapapun saya bayar. Senang dia. Oh boleh ya? Boleh, gak apa-apa. Oh ya. Ya, oke lah, ini kita sewa ya. Biskop ini kursinya. Tapi kalau di Surabaya, kursi gereja 1.500 di TP. Kita set satu ibadah tuh 1.500. Itu gak boleh. Pak RT, Pak kami mau pinjam untuk arisan. Gak boleh. Maaf. Kalau mau perlu kursi sewa, kita bayar. Kursi ini dikuduskan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Cawan-cawan perjamuan suci ini untuk minum anggur mabuk. Tuhan tersinggung sudah. Kalau kita perjamuan kudus kan dioncek minum buang. Dulu pakai cawan. Saya pernah datang ya ke gereja ortodok di satu negara, saya lupa. Minggu saya cari Tuhan. Harus itu. Dimanapun Anda pergi, minggu harus ke gereja. Orang Kristen, anak Tuhan. Saya cari, saya masuk, saya nggak tahu tuh gereja ortodok banget. Saya nggak ngerti bahasanya. Pokoknya lain bilang amin, saya ikut amin. Gitu. Ngekor aja. Pas perjamuan kudus, waduh saudara, lain dengan kita. Rotinya utuh satu, dikelilingkan. Saya ngambil satu cuil gini. Sebelah saya rupanya belum breakfast saudara. Ngambil 1/4 saudara. Ini keluhan nih. Kelapar deh. Terus bentar lagi jalan cawan. Gede pialanya. Ya. Saya minum secukupnya. Tercep. Aduh, langsung bahasa roh. Padahal di ortodok saudaraku. Gara-gara minum tercep bahasa roh keluar. Sebelah saya dengar. Rupanya dia mantan pemabuk. Gelok. Waduh, entek iki anggur iki. Anggur gelas-gelas ini perjamuan kudus dipakai minum-minum sampai mabuk. Ngamuk Tuhan, temenan ini. Tiba-tiba di tengah pesta ini gentayangan tangan tanpa tubuh. Raja Belsasar. Raja siapa? Ini anaknya Nebukadnezar. Itu pernah ada retreat 10 anak disuruh baris ke samping bikin acara bisik berbisik. Orang pertama dibisikin Belsasar. Ngomong yang kedua Belsasar. Nomor ketiga Belsasar. Sampai ke 10 ditanya apa? Kesasar. Masuknya Belsasar, keluarnya kesasar saudara. Ya, Tuhan ngamuk. Belsasar ketakutan, mukanya pucat sampai lututnya. Nanti baca aja di Daniel 5. Ini lebih hebat dari drakor, drama Korea. Sampai lututnya tuh berantuk. Itu raja itu, saudara. Dan tiba-tiba menulis di dinding dengan tulisan sebagai berikut. Mene, tekel, ufarsin. Bayangkan dinding tiba-tiba ada tulisan. Kalau ini mungkin LED, nggak ada operator, nggak ada yang main komputer, laptop, tahu-tahu tulisan muncul. Bayangkan saudara di mall tahu-tahu ada tangan lewat. Bagi sudah didulit. Hei, halo.
Apa gak semaput saudara? Geblak bruk bawa UGD. Ngapain? Ono tangan. Wah. Pemain musik singer naik. Ini sudah takut mereka. Mari nggak ki pendeta ki. Jam piro ini, bentar lagi ada Pak Andreas Melkisedek jam 6. Ya. Nah, saudaraku, apa artinya? Artinya begini, Tuhan itu dihitung, saya tulis, ditimbang dan didapati terlalu enteng. Loh, nggak keluar sama sekali angkanya. Seperti saudara Nancy, orang tua lagi sakit. Loh, kok nggak keluar ini? Biasanya kan 80, 120. Loh, kok nggak terdeteksi ini? Kenapa ini? Ya, dan malam ini kerajaan Tuhan dihancurkan. Dipecah dan diberikan kepada bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa lain. Satu poin terakhir sebelum saya selesai. Saudara dan saya sedang ditimbang oleh Tuhan. Kok nggak ada amin? Kita sedang diukur. Tadi saudara nyanyi, Tuhan ukur. Ada yang nyanyi asal-asalan, ya ada hitungannya semua. Tapi ada yang nyanyi dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dulu saya belajar vokal. Nyanyi buka mulut mangap itu paling enggak 3. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tapi ada yang nyanyi umi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Aduh. Nyanyi umi-umi. Hati-hati, mulutnya hanya sebesar lubang celengan, yang masuk duit kok receh, saudara. Tapi kalau mulutnya lebar seperti kuda Nil, yang masuk semangka, blek, haleluya. Berkatnya luar biasa. Men. Saya berdiri di sini pelayan-pelayan Tuhan, mana singer, ayo song leader, saudara diukur sama Tuhan. Nggak enak-enak ini, ya. Bahkan dikatakan dalam mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan. Markus 8. Karena mereka datang dari jauh, kata Yesus. Berarti jarak kita dari rumah ke gereja itu diukur sama Tuhan. Tuhan tahu ukurannya. Wah, ini rumahnya jauh ini, tapi datang. Gak sia-sia, Tuhan ada ukurannya. Halo, amin? Amin? Wah, ini habis bensin berapa? Wah, ini habis uang Grabnya berapa? Tuhan hitung kok. Benar. Bahkan satu kali Tuhan duduk di tepi, di dekat peti persembahan. Murid-murid bilang, Tuhan, jangan duduk situ Tuhan. Yesus, jangan. Nanti kenapa? Disorot orang, viral, masuk YouTube. Ya, masuk di, saya sedang disorot ini. Pak Sam bagi-bagi perhiasan. Ya kan? Baca kan? Nah, ya memang saya mau bagi kan nggak apa-apa, nggak salah. Mau tau dibagikan perhiasan? Mau. Saya di Surabaya bagi mangga aja viral. Yang nonton di itunya Instagramnya hampir 1 juta, saudara. Jemaat saya kasih mangga semua. Nggak ada pendeta bagi mangga kan? Belum ada kan? Saya bagi, saudara. Katanya ini pencitraan, Pak Samuel Gunawan, gundul tapi menawan. Pencitraan. Saya Januari tanggal 5 loh, saya tergerak. Saudara yang hadir semua, kalau setia di GSJS, saya beri perhiasan. Semua bengong. Saya turun, istri saya tanya, ini beneran tak? Loh ya bener sayang. Mbok kira aku bojok, ini nang mimbar ini suci ini. Saya nggak main-main. Memang saya nggak cerita istri saya dulu. Karena ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak, dia nggak rundingan sama istrinya. Kalau rundingan boleh nggak? Ojo eman. Ternyata istriku juga bilang, Kak eman tak duitnya buat beli perhiasan. Gak apa-apa nih, Tuhan kita pabriknya duit. Amin? 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 Kaya Tuhan kita. Saya udah beli di Singapura, di Taka Jewel. Saya beli, kemarin berapa set saya beli. Ya, sampai dia tanya, ini buat apa? Punya toko perhiasan enggak? Buat gereja. Loh, untuk apa? Kasihkan member gereja. Wah, kalau itu saya juga daftar jadi membernya you. Kata. Saya juga kepingin dapat ini. Oh iya, nggak apa-apa, ikut aja ke Surabaya. Ya,
Lagi viral. Yesus, jangan duduk di sini. Aduh, nanti viral. Yesus nggak peduli. Yesus lihat orang-orang masuk ke ruang persembahan. Dan akhirnya Yesus berkata begini. Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka semua. Ternyata diukur sama Tuhan. Persembahan kita pun Tuhan timbang. Bayi dalam perut bisa ditimbang. Betul? Teknologi canggih. Tuhan gak kalah canggih dengan ilmu kedokteran. Ada satu anak kecil tahu-tahu di luar dia main teriak sama mamanya di dalam. Mama, mama, kenapa dek? Ma, aku lihat Yesus di langit. Mamanya cuek aja, dianggap biasa. Ya udah, mama sibuk. Ma, sini ma, sini ma. Kenapa sih? Ma, Yesus bawa timbangan. Kaget mamanya. Karena minggunya baru dengar saya khotbah. Kita semua akan ditimbang. Kalau anaknya bilang, Ma, Yesus bawa sepeda. Mungkin mamanya nggak perhatiin. Wah, sepeda mungkin dia pengen. Ma, Yesus bawa boneka. Ma, Yesus bawa tempat main game itu apa PlayStation. Mungkin nggak menarik. Ma, Yesus bawa timbangan. Mamanya taruh kesibukannya keluar dia. Mana dek, mana dek, mana? Itu mah, itu Tuhan Yesus mah. Hari ini sudah ditimbang oleh Tuhan. Saya berdoa, semua ada bobotnya di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan. Nafas yang ku hirup dari Tuhan. Ayo katakan, talenta, talenta yang ku punya dari Tuhan. Yes, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Bila ku masih ada, bila ku masih ada karena Tuhan. Bila ku berhasil, bila ku berhasil karena Tuhan. Benar Tuhan, benar. Tangan kurai kemenangan, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Hidupku adalah anugerah, semua terjadi karena kemuliaan Tuhan. Tak ada satu pun dapat ku sombongkan. Yes, semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Semua dari Tuhan. Nafas yang ku hirup dari Tuhan. Talenta yang ku punya, talenta yang ku punya dari Tuhan. Haleluya, amin. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Bila ku masih ada, bila ku masih ada karena, yes, akui karena Tuhan. Bila ku berhasil karena Tuhan. Melewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah, anugerah, semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada satu
kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan takhta-Mu. Ampuni, taruh tangan di dada saudara, katakan, ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari takhta kasih karunia yang Kau beri. Tanam aku Tuhan, tanam aku, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rinduku. Lagu ini ngetop setelah dinyanyikan Pendeta Petrus Agung dari Semarang, almarhum Pastor Andrew, gembala saudara, itu kagum banget kepada Pak Petrus. Setiap kali ada acara Pak Petrus, waktu Pak Petrus masih hidup, dia selalu hadir. Lagu ini menunjukkan kita nggak boleh sombong. Semua ini karena Tuhan. Amen. Saya berdoa semua yang ada di sini hari ini membuat suatu pengakuan. Tuhan, ampuni. Saya suka kedagingan Tuhan. Saya suka menuruti hawa nafsu saya. Ampuni Tuhan. Ayo angkat tangan saudara. Katakan sama-sama. Ampuni semua kesombongan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Maafkan kami Tuhan. Bawa aku mendekat di hadapan takhta-Mu. Ampuni aku Tuhan. Katakan, ampuni aku yang tak peduli rinduan di hati. Tuhanku, bawa aku kembali, tarik aku Tuhan, tarikku lebih dekat lagi. Ayo angkat tangan. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari
Rasakan saudara dipeluk Tuhan. Dipelukanmu itulah rinduku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yaralabata karada bayaralabas. Angkat suaramu, angkat suaramu. Yesus yang ditinggikan. Yaralabata karada bayarabas. Yarada bayarabas. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Yaralabata karada bayarabas. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sudah menegur kami Tuhan. Membawa kami untuk serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu. Kembalikan urapan yang baru buat Peser Gunawan Tuhan. Kami percaya dimanapun dia pergi dan berada. Amin. Pimpinan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Pimpin akan jemaat Tuhan yang ada di Surabaya Tuhan. Biar senantiasa pelayanan hamba-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.